Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Febriani, SPD MSI, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk memaparkan PDD UKT saya dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya pilih dalam unjuk kerja bidang pengajaran ini yaitu mata kuliah Folklore dan Tradisi Lisan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Merdeka Belajar di semester 4. Dalam mendukung semangat Merdeka Belajar, Prodi Pendidikan Antropologi menawarkan mata kuliah tersebut kepada mahasiswa di luar Universitas Negeri Medan. Dan dengan semangat itu pula saya ikut berkontribusi sebagai dosen dalam program pertukaran mahasiswa merdeka pada mata kuliah Folklore dan Tradisi Lisan. Dalam penyampaian di setiap awal perkuliahan, terutama pada pertemuan pertama, saya menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang perlu dikuasai oleh para mahasiswa mencakup pada 4 aspek, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada capaian pembelajaran mata kuliah yang mengkhususkan pada folklore dan tradisi lisan, yang pertama, pada pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan, menerapkan, menganalisis, serta mengaplikasikan berbagai konsep dasar dan atau teori dalam folklore yang telah mereka pelajari. Yang kedua, setelah mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori dalam folklore, maka diharapkan mahasiswa mampu menelaah, menganalisis, membangun pengetahuan mengenai berbagai kajian folklore, baik kajian dalam folklore lisan, sebagian lisan, maupun bukan lisan. Selanjutnya CPMK yang ketiga yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan review hasil kajian folklore dengan memanfaatkan data dan informasi digital. Nah, ini juga untuk mendukung melek digital dalam revolusi industri 4.0 yang perlu dikuasai oleh setiap mahasiswa. Yang keempat, mampu merancang, melaksanakan, dan menulis hasil penelitian folklore baik mandiri maupun berkelompok secara bertanggung jawab. Dari 4 CPMK dirunutkan lagi ke dalam 12 sub CPMK yang ini telah saya sampaikan pada pertemuan awal mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup folklore yang terdiri atas hakikat, ciri, fungsi folklore untuk membangun pengetahuan mahasiswa mengenai kajian etnografi. Karena pada kajian folklore dan tradisi lisan ini akan dikhususkan pada konteks kelompok etnik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan folklore, mampu menjelaskan geografi dan penduduk kelompok etnik di Sumatera Utara, terkhusus pada mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal mereka masing-masing. Yang keempat, mampu menginventarisasi dan menganalisis berbagai bentuk folklore lisan, di antaranya 1. Tentang bahasa rakyat, 2. Ungkapan tradisional, 3. Pertanyaan tradisional, 4. Sajak atau puisi rakyat, 5. Cerita prosa rakyat yang terdiri atas mite, legenda, dongeng pada suatu kelompok etnik. Yang kelima, mampu menginventarisasi dan menganalisis berbagai bentuk folklore sebagian lisan yang terdiri atas kepercayaan rakyat, pesta rakyat, dan ritual atau upacara adat, permainan tradisional pada suatu kelompok etnik. Pada sub CPMK yang ke-6, yaitu mahasiswa mampu menginventarisasi dan menganalisis berbagai bentuk folklore bukan lisan yang terdiri atas arsitektur rakyat, seni kerajinan tangan, pakaian dan perhiasan, makanan, minuman tradisional, dan obat-obatan tradisional pada suatu kelompok etnik. Yang ketujuh, setelah mahasiswa mampu menginventarisasi dan menganalisis berbagai folklore yang ada, maka diharapkan mahasiswa mampu membangun pengetahuan mengenai metodologi penelitian folklore, kegunaan folklore, dan berbagai penelitian folklore di Indonesia. Untuk mendukung penguatan mahasiswa dalam menelaah kajian folklore, maka diperlukan juga kemampuan menganalisis perspektif dan teori dalam penelitian folklore. Setelah mahasiswa menguasai konsep, teori, metodologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian folklore, maka diharapkan pada
Sub CPMK ke-9 hingga ke-11 mahasiswa mampu menulis dan mempresentasikan hasil temuan penelitian folklore lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan salah satu bentuk folklore pada suatu kelompok etnik. Dari sub CPMK terdapat 7 materi perkuliahan. Yang berikutnya, mode pembelajaran pada mata kuliah folklore dan tradisi lisan ini menggunakan sistem blended learning dengan mengkombinasikan tatap muka, sinkronus via Zoom, dan asinkronus melalui via e-learning. Yang diantaranya dapat terlihat pada kegiatan pembelajaran tatap muka sebagaimana yang tertera, kemudian pembelajaran asinkronus via spadadikti.id, terdapat table of content dari 16 pertemuan mereka pelajari di dalam e-learning tersebut. Kemudian dalam pembelajaran asinkronus dilakukan diskusi kepada seluruh mahasiswa yang telah membaca modul, kemudian mereka ingin mempertanyakan kembali hal-hal yang tidak mereka pahami, maka mereka dapat melakukan sesi diskusi di e-learning tersebut. Kemudian, untuk metode pembelajaran pada mata kuliah folklore dan tradisi lisan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, collaborative learning, bahwa mata kuliah ini mendukung kerjasama antara tim sehingga mahasiswa dapat berkolaborasi dengan mahasiswa yang lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka. Selanjutnya pada metode discovery learning ini juga untuk mengcover berbagai penugasan yang diantaranya adalah critical book review, critical journal report yang membutuhkan penelaahan artikel-artikel ilmiah lebih lanjut, begitu juga pada pemilihan buku-buku. Maka penelaahan terhadap buku-buku yang terkait dengan kajian folklore penting untuk dikuasai oleh mahasiswa. Selanjutnya, dosen juga memberikan berbagai kasus-kasus yang dapat dipecahkan dalam metode case method dan dilanjutkan dalam sebuah team-based project untuk memecahkan masalah tersebut dalam mendukung semangat perubahan dari metode pembelajaran di Universitas Negeri Medan. Pada bagian assessment, setiap akhir dari pembelajaran, saya selalu memberikan tugas rutin sebagaimana yang termuat dalam RPS, bahwa mahasiswa diberikan 6 penugasan, diantaranya tugas rutin, critical book review, critical journal report, rekayasa ide, mini riset, project, dan feedback juga diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penilaian, kemudian disampaikan dalam kelas pertemuan di minggu berikutnya untuk mengevaluasi hal-hal yang masih perlu dikuatkan dari pemahaman mahasiswa terhadap tugas yang telah diselesaikan. Berikut ini adalah struktur penugasan di Universitas Negeri Medan dan sistem penilaian dengan bobot kehadiran 5%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, CM, TBM, 6 tugas, KKNI 50% dengan total skor penilaian 100%. Dan ini terbagi dalam konversi formatif kehadiran menjadi NF1, UTS NF2, UAS NF3, penggabungan 6 tugas NF4. Begitu pula terdapat nilai sikap dengan kategori A sangat baik, B baik, C kurang baik, dan E sangat kurang baik. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mahasiswa program pertukaran mahasiswa di mata kuliah folklore dan tradisi lisan pada pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali Ananda sekalian pada minggu ke-6 pada mata kuliah folklore dan tradisi lisan. Sehatkah semuanya di sana kecuali Rere? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah, puji syukur senantiasa dalam keadaan sehat. Untuk kita berharap agar kesehatan itu selalu menyertai kita, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan doa, berharap juga di 100 menit ke depan yang akan mempelajari hari ini terkait materi metodologi penelitian folklore bisa dapat memahaminya dengan baik. Berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, kita sejenak menundukkan kepala, berdoa, dimulai.
Berdoa selesai. Oke, saya coba cek dulu untuk presensi kita hari ini. Risti, ada tadi ya Risti ya? Iya, dan terakhir Renata. Oke, baik. Berarti sudah terdata beberapa yang sudah ada di e-learning tapi belum terdata. Silakan di view course-nya kembali ya. Hari ini kita mengulas mengenai metodologi penelitian folklore. Setelah minggu lalu kita secara asinkronus mengulas mengenai folklore sebagian lisan dan folklore bukan lisan. Saya coba tanya dulu kepada satu orang ya untuk pembahasan minggu lalu, Aisyah Aska. Halo Aisyah. Iya, Bu. Oke. Aisyah, minggu lalu kamu mengikuti perkuliahan asinkronus? Iya, mengikuti, Bu. Oke. Apa yang Aisyah masih ingat berkaitan dengan folklore sebagian lisan? Kemarin itu ada membahas tentang beberapa makanan dan minuman. Kemarin itu aku sempat nanya mengenai pertanyaan tentang minuman sopi, Bu. Minuman tradisional dari Bengkulu kalau nggak salah, Maluku ya. Terus kemarin aku saya nanya apa akibat apabila apakah minum sopi itu wajib untuk setiap pendatang, baik itu perempuan, laki-laki, atau ada juga pembatasan umur. Kemarin dijawab sama Mei, katanya itu tidak ada batasan usia dan tidak ada pembatasan untuk laki-laki atau perempuan. Baik, jadi yang dijelaskan oleh Aisyah itu tadi bagus, tepatkah mengarah ke folklore sebagian lisan? Kalau tersebut mengarah pada folklore bukan lisan Ibu, karena menjelaskan adanya bahan-bahan material. Iya, jadi bagus, sudah tepat ya Aisyah. Ibu tadi tanya tentang folklore sebagian lisan. Nah, jawaban Aisyah ternyata mengarah ke folklore bukan lisan. Jadi, supaya Aisyah tidak menyalah tempatkan di mana posisi folklore sebagian lisan dan di mana yang merupakan folklore bukan lisan. Saya coba ke Meske. Meske, yang termasuk ke folklore sebagian lisan itu apa saja kemarin? Kepercayaan atau tahayul Ibu, terus ada permainan tradisional sama teater rakyat Ibu, tarian rakyat Ibu. Oke, baik, Meske sudah mengingatnya ya. Oke, meninggalkan berkaitan dengan pemaparan minggu lalu, hari ini kita mengulas lebih jauh kepada materi metodologi penelitian folklore. Apa sih yang menjadi pembeda di antara metodologi yang lain dengan metodologi yang khas dari penelitian folklore? Renska, bisa? Ya Bu, yang menurut saya yang membedakannya kalau di folklore ini banyak sekali kayak dia mengembangkan kebudayaan, agamanya, jadi kayak dia merangkul banyak begitu Ibu. Tapi kalau mungkin pada kelompok saya mungkin dia membahas pada suatu titik tertentu di mana dia tetap berfokus pada sejarahnya itu gimana. Tapi kalau yang menurut saya folklore ini luas begitu penyebarannya Ibu, jadi kayak menarik itu buat dia berbeda dari yang lain. Mungkin begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Penska. Oke, sudah banyak tadi dipaparkan oleh beberapa teman-teman yang lain ya tentang ciri khasan dalam metodologi penelitian folklore. Memang belum diulas secara mendalam, yang perlu penguasaan di dalam mempelajari tentang metodologi penelitian folklore. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentu Anda sekalian diharapkan mampu ya mendeskripsikan apa-apa saja sih yang menjadi tahapan dari metodologi penelitian folklore ini, sehingga ketika turun ke lapangan menjadi seorang peneliti folklore, teman-teman tahu bagaimana mekanismenya, teknisnya, sehingga satu tahapan dengan tahapan lainnya tidak ditinggalkan.
Oke, nah secara umum nanti untuk penyaji akan mengulas mengenai beberapa tahapan dalam metodologi penelitian folklore ya. Mulai dari yang pertama, kita akan dengarkan identifikasi fokus dari rumusan masalah, bagaimana seorang peneliti harus melakukan penetapan fokus dan menetapkan fokus. Kemudian dilanjutkan dengan teknik transkripsi dan penerjemahan. Ini salah satu yang menjadi ciri khas dari penelitian folklore yang membedakan dengan penelitian yang lainnya. Karena lisannya manusia itu perlu ditulis, maka ada proses transkripsi. Apalagi kalau dalam bahasa daerah pengungkapannya, maka ada proses penerjemahan di bagian tahap kedua ini. Kalau teman-teman baca buku metodologi penelitian folklornya Endra Suara, maka akan ketemu 3 jenis atau 3 macam terjemahan dari J.C. Kathiot. Ya, selanjutnya juga kita nanti akan mengulas mengenai bagian yang ketiga, teknik dokumentasi dan pengarsipan, lalu strategi pengumpulan data dari penelitian folklore itu seperti apa, kemudian teknik klasifikasi data dalam penelitian folklore itu apa-apa saja bagiannya, dan diakhiri dengan bagaimana sih teknik analisis data dari penelitian yang berkonsentrasi pada kajian folklore itu sendiri. Nantinya diharapkan ketika sudah memahami ini semua, teman-teman juga bisa mengklasifikasi, bisa menentukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, disesuaikan dengan tahapan-tahapan penelitian dalam folklore. Oleh karena itu, saya langsung saja memberikan kesempatan ini kepada kelompok untuk memaparkan hasil diskusi. Yang pertama ada metode penelitian folklore, yaitu yang pertama ada kode etik folklore. Menurut Bornow, menyatakan bahwa peneliti folklore akan sampai pada the enjoyment of life, yang artinya sebuah kenikmatan hidup itu salah satunya ada dalam folklore. Dalam pandangan folklore, life can be beautiful, artinya hidup bisa menjadi indah. Hidup adalah seni, di antara seni adalah folklore. Jadi, mempelajari folklore juga menikmati hidup dan keindahan. Kemudian yang kedua ada metode penelitian folklore. Dalam penelitian folklore terdiri dari 3 macam atau 3 tahap, yaitu penggabungan, penggolongan atau pengklasifikasian, dan penganalisaan. Kemudian ada 3 tahap juga yang dilakukan oleh peneliti di dalam objek penelitiannya, yaitu yang pertama tahap pra penelitian di tempat atau sebelum penelitian, yang kedua ada tahap penelitian ketika di tempat penelitian sesungguhnya, kemudian yang ketiga cara pembuatan naskah folklore bagi pengarsipan itu setelah penelitian. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman-teman dari fakultas. Yang pertama ada teknik pengelolaan data folklore. Yang pertama ada teknik transkripsi dan penerjemahan folklore. Transkripsi adalah folklore untuk mengubah data lisan ke data tulis. Data lisan bisa berupa rekaman, pertunjukan, dan penampilan lisan. Data lisan itu belum dapat diolah sebelum ditranskrip ke bentuk tulis. Adapun yang dimaksud penerjemahan folklore yaitu menerjemahkan kata demi kata untuk menunjukkan makna leksikal kata-kata yang bersangkutan dan untuk menunjukkan atau untuk mengetahui makna kata dalam hubungan dengan kalimat dan untuk menerangkan makna kias yang ada di dalam teks yang bersangkutan. Yang pertamanya mengenai bentuk folklore. Jika dari teman-teman ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ketika di dalam tekniknya kan ada teknik transkripsi dan penerjemahan folklore. Nah, seandainya di dalam transkripsinya ini ada yang salah itu bagaimana? Apakah diulang lagi ataukah kalau misal nggak diulang, kalau ternyata kesalahannya itu nggak diketahui gitu loh, nanti akan berdampak burukkah pada hasil penelitiannya seperti itu? Terima kasih. Silakan Suci. Dalam kaitan ini pengubah lisan ke tulis sebaiknya ada asasnya, Bu. Artinya peneliti tidak dibenarkan mengubah suatu huruf dan kata satupun. Oleh karena itu, huruf dan kata merupakan simbol yang sangat berharga. Sumber lisan itu akan diulang-ulang sampai mendapatkan folklore yang tepat. Mungkin sekali ada kata-kata yang tidak jelas. Itu sebabnya peneliti akan mengorganisasikan data lisan dan tulis. Konteks data sebelum dan sesudah akan menentukan keberhasilan transkripsi. Jika dari data lisan ada yang kacau, tidak jelas, sebaiknya tidak dilompati, melainkan harus digali ulang di lapangan. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Suci. Melengkapi dulu sebelum kembali ke Aziza ya. Kita coba lihat tadi yang saya sudah pernah tampilkan di bagian awal. Setelah si peneliti tadi sudah melakukan proses identifikasi, fokus, dan rumusan masalah pada apa yang dia mau teliti, selanjutnya adalah di bagian kedua ini, dia mulai melakukan transkripsi atau penerjemahan terhadap data-data lisan yang diperolehnya pada saat dia mau melakukan pengumpulan data.
Jadi Aziza, tentu bagian pertama yang dilakukannya adalah mengumpulkan dulu data-data lisan yang ada di masyarakat itu, yang dituturkan oleh para informannya. Nah, kemudian di tahap keduanya ini ada proses mengklarifikasi Aziza. Jadi si peneliti ini secara azasnya ya, tidak dibenarkan dia lanjut ke tahapan penelitian berikutnya kalau data lisan yang sudah ditranskripsikannya tadi tidak diklarifikasikannya kepada si informan. Begitu. Kalau tadi dia tetap lanjut, nah yang terjadi adalah ketidakvalidan data akan menunjukkan bahwa hasil penelitiannya tadi dipertanyakan. Bahkan orang Bandung sendiri, orang Sunda sendiri ketika melihat transkripsi yang dibuat Rere misalnya, dia bertanya-tanya, enggak seperti ini deh kayaknya, ini siapa informannya? Nah, nanti bisa jadi penyalahannya itu kepada si peneliti atau si informan yang tidak tepat dijadikan orang yang diteliti. Nah, dilihat di bagian yang ini yang perlu diperhatikan dalam terjemahan teks lisan, coba dipahami dulu apa yang dia tulis. Karena ada kurang atau tambah satu kata bisa jadi pada bahasa daerah tertentu punya perbedaan atau tidak ada artinya sama sekali. Maka di bagian ini sebaiknya pahami dulu kata-kata yang kurang dikenal atau unfamiliar, apalagi kita sebagai peneliti luar. Nah, biasanya tipikal dari pendekatan penelitian folklore ini hampir sama dengan penelitian etnografi yang membutuhkan penelitinya itu live in karena ada proses pra-penelitian. Ngapain dia di pra-penelitian? Melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya dia mudah diterima di masyarakat. Karena dia mau menghasilkan quick description di bagian akhir dari proses penelitiannya. Kalau dia tidak live in, dia tidak benar-benar melakukan wawancara mendalam dan tidak melakukan observasi partisipasi, nah ini dipertanyakan kedalaman data yang dia peroleh gitu. Jadi karena tipikal dari etnografi baru sekarang pun penelitinya atau etnografernya harus turun ke lapangan, nggak boleh lagi dia di belakang meja, sama halnya dengan peneliti folklore yang objek kajiannya adalah si manusia, kecuali objek kajiannya tadi adalah kertas, ya bisa jadi dia ada di belakang layar, tidak ada lagi orang-orang yang bisa ditanyainya karena sudah tidak ada lagi jejak-jejak tinggalnya manusia untuk bisa mengeksplorasi atau menjelaskan tentang penelitian itu. Jadi itu tambahannya dari saya untuk pertanyaan Aziza. Baik Ibu, insya Allah sudah jelas yang tentang penyaji tadi disampaikan dan juga tambahan dari Ibu. Izin bertanya mengenai strategi pengumpulan data folklore. Di makalah kan ada kalimat peneliti sebagai pengumpul maupun peneliti yang minta tolong pada pihak lain. Perlu folklore strategi secara detail. Maksudnya di sini peneliti yang minta tolong pada pihak lain itu bagaimana? Baik, terima kasih Anissa Okhoirenan. Untuk pertanyaannya Aniha, dijawab oleh Nur Lailatul Fauziyah. Silahkan. Oke, pertanyaan dari Anissa yaitu apakah bukti data dari penelitian folklore ini boleh diwakilkan? Menurut kelompok kami, dari orang lain ini sebagai pembantu untuk memberikan data-data atau fakta-fakta mengenai folklore, mengenai cerita-cerita folklore itu kayak yang orang lain itu seperti kayak tokoh masyarakat asli daerah situnya misalkan. Nah, kita juga bisa melibatkan orang lain tersebut untuk memberikan data-data yang sebenarnya. Kayak yang tetap saja kita yang si penulis folklore ini yang mengatur data-data dari folklore tersebut. Cuman orang lain ini berperan sebagai kayak ya membantu untuk memberikan data-data yang sebenarnya. Kalau untuk boleh diwakilkan datanya itu tidak boleh. Makasih. Cuman ini seperti apa sih? Nah, seorang lain itu kayak berperan sebagai kayak memberikan informasi-informasinya itu. Cuman data-datanya juga yang diberikan oleh orang lain itu kita verifikasi lagi, kita teliti lagi apa yang benar gitu. Itu Ibu dari kelompok kami. Boleh dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ada yang tidak sepakat dengan Siti Nur Lailatul Fauziyah? Benar nggak tadi yang disampaikan Siti Nur Lailatul Fauziyah, teman-teman? Orang lain yang dimaksud di sini adalah informan itu sendiri yang mau ditanyakan. Apakah pas? Meske dulu, Meske.
Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya yang dimaksud dengan informan orang lain itu bukan informan itu sendiri, tapi ada pihak ketiga lagi, Bu. Ya, saya sependapat dengan MSK. Jadi ya kita mau neliti si informan, masa si informannya itu jadi pihak ketiga, lalu yang informan yang mau kita wawancarai siapa dong kalau si informannya kita jadiin orang ketiga? Nggak gitu sayang. Jadi kayak misalnya saya mau meneliti nih tentang kebudayaan Karo. Nah ternyata ada lembaga yang concern tentang pelestarian budaya Karo yang bisa saya ajak untuk koordinasi bekerja sama dalam riset penelitiannya saya gitu. Atau saya mau meneliti tentang warisan budaya tak bendanya yang ada di Nias. Saya berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumatera Utara, BPNP, untuk menelaah apalagi sih ini yang menjadi kekuatan ketahanan budaya di etnik Nias yang perlu kita eksplorasi. Ternyata setelah saya berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya, ada satu ini, misalnya kita sebutlah budaya Tolo-Tolo di etnik Nias yang ternyata ini mengandung nilai keluhuran gotong royong. Kita perlu nih untuk eksplorasi lebih dalam lagi, dan nantinya dari hasil riset ini dari BPNB-nya boleh mencanangkan itu sebagai WBTB dari wilayah Aceh Sumatera Utara. Jadi saya sepakat dengan si Mei tadi, bukan si informan yang mau kita jadikan informan lah yang menjadi pihak ketiganya, tetapi orang-orang yang kita sudah ajak kerjasama, baik itu secara individu maupun sebagai kelembagaan organisasi institusional yang bisa membantu kita dalam menuntaskan apa sih yang mau kita telah lebih dalam tentang masyarakat tertentu itu. Begitu menurut saya dan Meiske. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sependapat? Iya, saya sepakat dengan Ibu. Mungkin pihak lain yang dimaksud itu badan-badan yang memiliki kaitan atau tahu tentang folklore itu, Bu. Jadi bukan informan lagi pihak lainnya. Gitu. Saya setuju dengan Ibu. Terima kasih Agus. Oke, untuk itu saya persilakan kepada tim penyaji terlebih dahulu untuk menyimpulkan hasil presentasinya hari ini sebagai penutup. Silakan Nur. Iya Ibu. Nah, jadi sebelum menutup diskusi kali ini, kami dari kelompok 4 yang akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami itu dalam penelitian folklore terdiri dari 3 macam atau 3 tahap, yaitu pengumpulan, penggolongan, dan penganalisaan. Setiap penelitian harus memiliki 1 atau 2 tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian dalam bidang akademis seperti bangun lewat pembelajaran, yakni melakukan timbangan atau review atas hasil penelitian atau tulisan teoretik terkait dengan objek material penelitian atau cerita rakyat. Itu saja mungkin kesimpulan dari presentasi kami. Dan apabila dari kelompok kami banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Oke, saya luruskan untuk kesimpulannya ya. Jadi ada tahapan dalam penelitian folklore. Yang pertama itu identifikasi fokus dan rumusan masalah yang harus dipikirkan terlebih dahulu oleh si peneliti. Yang kedua, peneliti melakukan teknik transkripsi dan penerjemahan agar apa yang dia transkripsi dan terjemahkan itu tepat, maka perlu diklarifikasi kembali kepada si informannya sehingga bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu teknik dokumentasi dan pengarsipan. Dilanjut lagi kepada bagaimana strategi pengumpulan data pada masyarakat tersebut. Setelah data ditemukan, kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis. Pada akhirnya ditulislah hasil penelitian folklore. Jadi itu hasil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak atas atensinya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami semua pembelajaran dan apa yang kita paparkan hari ini. Untuk penugasan, berarti tugasnya adalah teman-teman meliterasi bahan bacaan minggu depan supaya bisa lebih maksimal lagi. Gitu ya. 3 teori ya. Strukturalisme, difusi, dan satu lagi apa tadi? Postmodern. Jadi kita nggak cerita folklore itu cuma cerita klasik-klasik aja, enggak loh. Folklore ternyata bisa disandingkan dengan kajian postmo. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi, mudah-mudahan semakin menarik. Kita sudah ke 14.40, it means kita harus berpisah di hari ini. Mudah-mudahan minggu depan dapat berkumpul lagi dalam Zoom ini dengan keadaan yang sehat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Ibu. Terima kasih, Kami Ibu. pamit ya.
Demikian pemaparan PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.